Salam sejahtera, sahabat KPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena selain anugerah-Mu, Engkau juga meminta kami agar berhikmat dalam hidup ini. Memakai pikiran kami untuk menghadapi berbagai tantangan dan perkara. Bukalah hati dan pikiran kami untuk tetap percaya, tapi juga untuk tetap memakai hikmat dalam hidup ini. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 11-12. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian tertulis. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak memahaminya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara, dalam Alkitab kita ada tradisi atau ada pemikiran yang sering disebut sebagai pemikiran hikmat. Dan kalau begitu kita tahu bahwa ada satu perenungan yang memperkaya iman. Perenungan para hikmat, dan itu ketika kita membaca Amsal 1 ayat 7 dengan tegas dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi hidup orang percaya memang mulai dengan takut akan Tuhan, artinya berserah, percaya, menghormati kedaulatannya, itulah arti takut akan Tuhan. Tetapi selanjutnya kita diminta juga untuk berhikmat, untuk memiliki pengetahuan, untuk punya kecerdasan. Seorang pemikir atau ahli perjanjian lama bernama Gerhard von Rad, dia pernah mengatakan bahwa karena kehidupan kadang-kadang membuat kita bingung, karena kehidupan punya seluk-beluk, maka umat percaya selain berserah pada Tuhan juga diminta untuk punya siasat, punya akal untuk menghadapinya, dan itulah semua isi Amsal, isi kitab-kitab hikmat seperti pengkhotbah. Misalnya saudara-saudara, kalau kita melihat Amsal 10 ayat 2, inilah hasil para bijak merenungkan kehidupan dan dikatakan begini, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Di seluruh dunia, orang yang berpikir, berhikmat akan mengatakan itu. Janganlah miliki hartamu karena kefasikan, karena korupsi. Tapi milikilah hartamu karena engkau benar, dan itu akan menyelamatkanmu. Jadi atas kehidupan ini kita diminta untuk memiliki rasio, kecerdasan, hikmat, selain kita beriman. Namun saudara-saudara, hikmat ini semakin perlu diasah tajam karena menurut kitab hikmat, sebagaimana dikatakan oleh kitab pengkhotbah misalnya, bahwa kebijaksanaan, kecerdasan itu tidak dengan mudah akan menolong kita. Para bijak, misalnya dalam kitab pengkhotbah 3 ayat 16, juga mengatakan sisi lain dari kebijaksanaan, yaitu apa? Saya akan bacakan. Dikatakan begini, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi saudara-saudara, hikmat menghadapi hidup yang berliku, hidup yang tidak lurus. Sehingga kita harus terus mengasah hikmat ketika kita berhadapan dengan segala macam lika-liku, bahkan segala macam kebohongan dunia ini, tapi kita diminta untuk terus berhikmat. Dan kita tidak diusulkannya untuk putus asa atas semua itu, atas semua kontradiksi, bahkan atas semua kerumitan kehidupan itu. Asah hikmatmu, dan dalam pengkhotbah 2 ayat 12 dikatakan dengan indah sekali, berpalinglah untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Artinya, teruskan mencari jalan dengan cerdas, agar selain kau percaya kepada Tuhan, kau juga menemukan cara untuk mengatasi, untuk menghadapi segala seluk-beluk kehidupan ini. Lalu dia mengatakan dalam Amsal 1 ayat 20, kelanjutan para hikmat, di setiap jalan sebenarnya hikmat berseru-seru. Temuilah selalu jalan-jalanmu untuk menambah
kematangan pikiranmu untuk mengamati kehidupan agar hikmatmu semakin bertambah. Lalu yang terakhir, atas hidup ini setelah iman, setelah hikmat, pada ayat yang menjadi ayat kita 11-12 dikatakan, kamu juga harus bertindak. Kamu juga harus mempraktekannya. Dan di situ dikatakan, kalau ada yang diangkut untuk dibunuh, bebaskan. Hatimu diketahui Tuhan. Dan sekarang waktunya juga katanya untuk melakukan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita dapat hayati sebagai orang percaya dari Amsal ini? Oh jelas. Pertama-tama iman. Takut akan Tuhan. Disitulah sumber pengetahuan. Tapi selanjutnya berhikmatlah, cerdaslah, asah. Hidup ini berliku. Tambahkan kecakapanmu. Lihat di jalan-jalan agar semakin kau mengerti kehidupan. Tapi yang ketiga, praktekkan, lakukan. Buat sesuatu oleh orang yang berhikmat, oleh orang yang beriman. Dan disitulah kita akan diberkati. Dan disitulah kita tidak akan kalah dalam kehidupan ini. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena selain kami percaya padamu, kami juga kau minta untuk berhikmat. Mengasah kecerdasan kami, akal atau rasio kami, agar kami dapat bertindak, melakukan dengan tepat, dan dengan itu kami akan terberkati. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya